billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya. Mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak 2 cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut.
Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang, kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Di atas Menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solia semuanya, demikianlah kisah Bilal bin Rabah, sahabat yang begitu mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontoh, mentauladani kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Selanjutnya, Ustazah Dini akan menyapa siswa-siswi kelas 1 Al-Hawarizmi. Rashid, Safa, Gibran, Jasmine, Akila, Fatih, Azima, Bunga, Wais, Nada, Alma, Ola, Biruni, Mikail, Aulia, Zaki, Faida, Azmi, Zizi, Kenzi, Fahri, Zufar, Dafa, Azam, Ashifa, Aura, Zahra, dan Akna. Selanjutnya, anak-anak akan mengikuti pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Untuk life skill pekan ini adalah menjaga kebersihan dan penampilan diri. Demikianlah sapa pagi hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hawarizmi, ceria dan saling menyayangi.